Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, 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 shalom. Saya percaya setiap kita dikasih kekuatan, tidak hanya kesehatan tetapi semangat, roh yang menyala-nyala untuk kita jalani hidup ini, untuk kita boleh berjalan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat Tuhan yang luar biasa, yang boleh menguatkan setiap kita untuk terus berjalan dalam kehendak-Nya, untuk kita boleh melangkah dalam kehendak-Nya. Lalu kemarin saya sharing bagaimana Petrus diubahkan oleh karena pencurahan Roh Kudus. Setelah dia menerima pencurahan Roh Kudus, Petrus yang tadinya penakut jadi pemberani, bahkan luar biasa berani, mati di kayu salib juga, tapi salib yang terbalik menjadi martir, luar biasa. Ya, hari ini kita belajar bagaimana pencurahan Roh Kudus, bagaimana kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Hal-hal apa yang sekiranya perlu kita perhatikan? Mari kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 17. Ya, 1 Raja-Raja 17. Ya, saya harap teman-teman boleh terus setia sama-sama saya. Kita boleh doa puasa sampai nanti hari Minggu ya, tanggal 31. Buat yang nggak puasa, belum bisa, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita sama-sama saling menguatkan, saling memberkati. Ya, 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 18, perikopnya Elia di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18. Tapi sebelumnya kita baca di ayat yang ke 18 dulu. Ayat 18 dulu kita baca. 1 Raja 18 ayat 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi. Ya, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi ada 450 nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera. Jadi ada sekitar 850 nabi-nabi, dan Elia waktu itu menghadapi hanya sendirian. Langsung di ayat yang ke-20, Ahab mengirim orang-orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor. Seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyambut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras.
Bukankah dia Allah? Mungkin dia sedang merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Sekalipun kerasukan tetap tidak ada api, saudara. Lalu dikatakan ini, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kembali kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya itu. Saudara, jadi mezbah Tuhan telah diruntuhkan. Ya, mezbah Tuhan telah diruntuhkan karena bangsa Israel berbalik dari menyembah Allah, mereka berbalik menyembah Baal dan Asyera. Lalu dikatakan di sana Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Wow. Jadi saya mau katakan seperti ini, dalam doa puasa 10 hari pencurahan Roh Kudus ini adalah salah satu bagaimana kita memperbaiki mezbah kita. Kita memperbaiki mezbah Tuhan. Jangan-jangan mungkin sebelum-sebelumnya mezbah kita juga hancur. Bukan karena mungkin secara gak sadar, gak sengaja kita menghancurkan. Artinya gini loh, kita mulai mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Itu namanya kita menyembah berhala. Ketika kita mengutamakan yang lain, sekalipun itu kelihatannya penting, tapi ketika kita tidak menempatkan Tuhan nomor satu, kita sedang menyembah yang lain selain daripada Tuhan. Lalu dikatakan di situ Elia memperbaiki mezbah, memperbaiki mezbah Tuhan. Ini yang penting supaya apa? Kalau kita mau melihat api Tuhan dicurahkan, kalau kita mau lihat Roh Kudus dicurahkan, dan kita menerima Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki mezbah Tuhan. Perbaiki mezbah dalam hidup kita, perbaiki. Ya, Tuhan izinkan saat ini, Tuhan izinkan kita melewati mungkin saat ini masa-masa sulit, ya, masa pandemi ini. Tuhan izinkan satu hal yang saya percaya adalah Tuhan mau setiap kita orang-orang percaya, orang-orang yang nggak ngaku Kristen gitu ya, mengikut Kristus, memperbaiki mezbahnya. Saya percaya Tuhan izinkan semuanya ini terjadi, masa-masa sulit ini terjadi supaya keluarga-keluarga juga memperbaiki mezbah. Memperbaiki mezbah yang seharusnya ada di setiap keluarga. Ini yang Tuhan mau. Dan setelah Elia mengumpulkan, mulai membangun mezbah kembali, yang dilakukan setelah itu dikatakan gini. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ia telah datang firman, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Pertama dikatakan Elia membangun mezbah kembali. Ini ajakan yang daripada Tuhan, ini yang Tuhan mau. Dan saya mengingatkan setiap kita lagi, ayo bangun mezbah kita kembali, bangun mezbah Tuhan kembali. Kalau engkau rindu melihat api Tuhan dicurahkan dalam hidupmu, api Tuhan dicurahkan dalam keluargamu, bangun mezbah itu. Kenapa? Kalau nggak ada mezbah nggak mungkin akan ada api turun. Kalau nggak ada mezbah, apa yang mau ditaruh? Korban mau ditaruh di mana? Korban bakarannya mau ditaruh di mana? Nggak bisa, saudara. Jadi yang pertama bangun mezbah, yang kedua dikatakan menyusun 12 batu, bicara tentang juga kesatuan hati. Kita nggak bisa sendirian untuk melihat api Tuhan dicurahkan atas kota dan bangsa kita. Kita nggak bisa sendirian berdoa untuk melihat bagaimana bangsa kita dipulihkan, bagaimana bangsa kita dipertobatkan dari jalan-jalan yang salah. Kita nggak bisa sendirian. Kita butuh yang lain. Kita butuh satu dengan yang lain. Saya butuh saudara, demikian juga sebaliknya. Gereja satu butuh gereja yang lain. Sinode yang satu butuh sinode yang lain, untuk kita saling bergandengan tangan berdoa, membangun menjadi mezbah Tuhan sama-sama. Lalu dikatakan di situ Elia membuat parit. Sesudah itu ia berkata, ayat 33 dulu, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air
dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit pun penuh dengan air. Yang pertama di sini katakan bahwa Elia mulai menyusun kayu api dan menaruh potongan-potongan daging lembu. Di sana dikatakan bicara ini adalah korban, bicara tentang korban. Ya. Sesuatu yang diberikan. Saudara, kita belajar untuk memberi sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Sekalipun apa yang kita berikan itu nggak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Dan sekalipun sebenarnya saudara tidak akan mempengaruhi kebesaran Tuhan ketika kita memberi atau tidak memberi. Tapi yang Tuhan mau adalah setiap kita belajar untuk memberi korban pada Tuhan. Bahwa setiap kita belajar untuk memberi korban kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar memberi korban, tetapi dikatakan di sini bahwa mereka juga menyirami dengan air. Saudara, kalau air di tempat kita saat ini sangat berlimpah, tetapi waktu itu sudah 2 tahun lebih tidak turun hujan dan embun pun tidak turun. Artinya air sangat sulit sekali dicari. Tetapi Elia melakukan sesuatu yang luar biasa. Yaitu dia mempersembahkan air itu juga memberi yang terbaik. Tidak hanya memberi korban, tapi beri yang terbaik. Sama seperti kita. Tidak hanya belajar untuk memberi pada Tuhan. Ya, berkorban, bayar harga, pikul salib. Tapi beri yang terbaik. Gak setengah-setengah. Karena firman Tuhan juga katakan, hendaklah engkau panas atau dingin. Karena kalau engkau suam-suam, maka aku akan memuntahkan engkau. Jadi Elia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan air di sini sebenarnya berlawanan sifatnya dengan api. Harusnya ketika disiram air, api itu nggak akan mungkin menyala. Dan ini juga bicara soal, saudara, ketika kita memberi yang terbaik, ketika kita juga menabur, ya, beri pertolongan kepada orang. Di tengah-tengah masa sulit kita masih bisa menolong orang lain. Itu saudara, memberi yang terbaik. Di tengah-tengah masa sulit kita masih beri yang terbaik. Kita masih bayar harga gitu ya, untuk beri yang terbaik. Saling menolong. Ya. Lihat orang-orang yang berkebutuhan. Ringan tangan untuk memberi kepada mereka. Loh, ini kan berlawanan dengan istilahnya masa sulit. Tapi hati kita jangan dikeraskan. Ketika kita mau memberi, berilah. Kenapa? Karena saya percaya inilah yang Tuhan mau. Dan inilah yang Tuhan persiapkan buat kita. Agar apa? Agar api itu dicurahkan dalam hidup kita. Api itu dicurahkan atas mezbah yang kita dirikan. Api itu dicurahkan atas mezbah doa yang kita dirikan untuk kota dan bangsa. Maka api itu akan dicurahkan. Pertama ketika mezbah itu dibangun kembali. Batu-batu disusun. Bicara tentang kesehatian, kesatuan hati. Lalu bicara tentang bayar harga korban yang kita berikan kepada Tuhan. Yang terbaik. Lalu di sini dikatakan selanjutnya. Elia berdoa. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa firman mula aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Saudara, dalam doanya Elia ini ada satu hal yang menarik. Ketika Elia berdoa begini, kemudian, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang. Pada hari ini biarlah diketahui orang, ya, bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, titik. Dan belum ada jawaban Tuhan. Api belum turun. Lalu Elia berdoa, jawablah. Jawablah ya Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. 2 kali dia mohon. Jawablah aku. Jawablah aku ya Tuhan. Lalu ada perkataan doa yang selanjutnya dikatakan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah. Ya. Ada yang pertama juga gitu, bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Yang sini, bahwa engkaulah Allah. Tapi selanjutnya dikatakan, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Hati mereka tobat kembali. Elia tidak menyampaikan yang pertama. Elia menyampaikan supaya mereka tahu bahwa aku ini utusanmu. Supaya mereka tahu bahwa aku ini nabimu. Karena dikatakan gini, supaya Allah, yang pertama dikatakan bahwa hari ini biarlah diketahui semua orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu. Ya, yang pertama Elia bilang bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan perkara ini. Jadi yang pertama, supaya Tuhan, ini bicara tentang mencuri kemuliaan. Saya tidak bilang bahwa Elia sedang mencuri, tidak. Saudara, tapi Tuhan mengajarkan kita di sini. Ketika Elia berdoa, supaya mereka tahu bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah mereka, tengah-tengah bangsa Israel, dan supaya mereka tahu bahwa akulah hambamu, gitu kan. Supaya mereka tahu bahwa akulah hambamu, dan atas firman-Mu lah aku bertindak. Atas firman-Mu lah aku melakukan ini. Belum ada jawaban. Lalu Elia berdoa, jawablah aku ya Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa engkaulah Tuhan, engkaulah Allah. Dan engkaulah, dikatakan gitu. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi nggak ada lagi disangkut. Yang kedua, dia tidak lagi menyangkutkan namanya supaya orang-orang tahu bahwa dia utusan Allah. Dia hanya minta supaya Tuhan dikenal mereka, dan supaya mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Itulah tujuan kita, saudara. Tujuan kita melayani bukan nama kita yang semakin tinggi, tetapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Itulah tujuan kita melayani, itulah tujuan kita juga berdoa 10 hari ini pencurahan Roh Kudus. Bukan supaya nama kita yang semakin tinggi, bukan semakin terkenal, tetapi biarlah nama Tuhan semakin terkenal. Biarlah nama Tuhan semakin dikenal banyak orang, ada banyak orang di jamaah Tuhan, dan mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Dan biarlah ada banyak hati-hati dari setiap orang ini berbalik, bertobat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Yang kita lakukan adalah pertama, untuk membuat orang-orang mengenal Dia, dan membuat hati mereka berbalik kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh diselamatkan. Lalu selanjutnya dikatakan, di firman Tuhan dikatakan seperti 38, lalu turunlah api Tuhan itu menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Wow. Jadi saudara, ketika Elia berdoa, yang pertama, Tuhan supaya mereka tahu bahwa engkaulah Allah yang di tengah-tengah mereka, dan supaya mereka tahu bahwa aku ini hambamu. Lah emangnya kalau mereka nggak tahu gitu ya, kalau mereka nggak tahu kalau Elia hambanya, kenapa gitu kan istilahnya gitu. Emangnya kalau orang lain nggak tahu bahwa kita hamba Tuhan, kenapa? Nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kita di hadapan Tuhan. Nggak terlalu penting bagaimana kita di hadapan manusia, selama kita menjaga hidup kita bersih, menjaga hidup kita kudus, it's okay. Nggak masalah orang nggak kenal saya, nggak masalah orang nggak tahu saya, dan nggak penting juga orang semua tahu bahwa saya hamba Tuhan, nggak penting juga. Yang terpenting adalah semua orang mengenal Yesus, semua orang mengenal Tuhan, dan mereka berbalik kepada Tuhan dan diselamatkan.
Maka ketika Elia berdoa yang 2 kali, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya mereka tahu bahwa Engkaulah Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Biarlah api yang daripada Tuhan, api pencurahan Roh Kudus, api Pentakosta, itu membuat jiwa-jiwa berbalik. Membuat banyak orang mengenal Tuhan, mengerti Tuhan. Dan mereka boleh bertobat. Amin. Bukan karena saya atau saudara. Bukan karena siapapun. Tapi karena kuasa yang daripada Tuhan. Memang karena dialah Allah yang mau supaya dia punya kerinduan supaya manusia diselamatkan. Makanya dia mengutus. Makanya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, setiap kita ambil bagian, perbaiki mezbah kita, perbaiki mezbah Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, perbaiki. Sekali lagi, ambil bagian untuk berdoa kota dan bangsa bersama-sama, karena kita nggak bisa sendirian. Yang ketiga, ada korban, beri yang terbaik pada Tuhan. Nggak usah tanggung-tanggung. Ya, nggak usah tanggung-tanggung. Mau ikut Tuhan nggak usah tanggung-tanggung. Karena Tuhan bilang harus pikul salib, sangkal diri, dan itu nggak bisa, pikul salib itu nggak bisa tanggung-tanggung. Di Wahyu juga dikatakan bahwa jangan hendaklah kamu dingin atau panas, karena kalau engkau suam-suam dimuntahkan. Nggak enak. That's God to be glory. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita. Tapi Yesus yang dipermuliakan dalam hidup kita. Maka ketika itu ada dalam hidup kita, bahwa hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan cari ketenaran. Bukan cari keuntungan. Tapi biar nama Tuhan dipermuliakan. Supaya Tuhan banyak dikenal oleh semua orang. Dan orang-orang itu boleh berbalik. Dan mereka boleh bertobat. Dan diselamatkan. Mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau sepakat. Kita mau bangun mezbah kembali. Bersama-sama unity. Yang kedua unity. Yang ketiga beri yang terbaik. Yang keempat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Not me. Not you. But only for God. Let God be glory. Biarlah Tuhan yang menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan.